出那句深藏在心底的话，愿意和我结婚吗？ Ternyata pertolongan yang diberikan Hao-yu tidak langsung membuat Kisil bersikap baik padanya. Kisil masih saja meluapkan kekecewaannya pada Hao-yu, namun di saat itulah Hao-yu baru memberitahunya jika ia sudah salah paham sebab sebenarnya Kisil akan diberikan surat kerja sama pribadi dari kantornya. Hao-yu juga memberitahu jika perusahaan tempat Kisil bekerja sedang bermasalah. Kisil sempat berontak sampai akhirnya ia mendapat kabar jika perusahaannya sudah bangkrut. Alhasil dengan diantar Hao-yu, Kisil buru-buru mengemasi barang-barangnya yang ada di perusahaan. Terlihat Kisil sangat sedih atas apa yang menimpa perusahaannya. Saat itu ia melihat foto Swan bersama dirinya, ia pun kembali bersemangat untuk tetap tegar dan terus berusaha. Hao-yu pun tidak langsung meninggalkan Kisil. Ia terus menemani Kisil yang sedang tidak baik-baik saja. Hao-yu pun mengantar Kisil pulang ke rumahnya walaupun awalnya ia menolak. Saat itu Hao-yu menawarkan Kisil pekerjaan, namun Kisil menolaknya karena ia masih bisa berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Ia juga tidak ingin bekerja karena belas kasihan, namun Hao-yu dengan tegas mengatakan jika ia juga tidak main-main jika perihal masalah perusahaan. Tiba-tiba hujan pun turun dengan sangat derasnya dan mereka pun harus menepi di teras toko. Saat itu Kisil baru mengatakan jika selama ini ia sering gagal untuk mencapai tujuannya. Hal itu membuat Hao-yu kembali bersedia membantu dan mendukung Kisil mencapai tujuannya. Akan tetapi masih tidak ada jawaban pasti dari Kisil. Keesokan harinya Kisil sedang membantu Swan untuk bersiap pergi ke sekolah. Namun di hari itu Swan sedang tidak bersemangat dan terlihat lesu dan Kisil pun langsung menyemangati anaknya tersebut. Di perjalanan tiba-tiba hal buruk pun terjadi. Swan yang sedang berada di gendongan Kisil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Hal itu membuat Kisil sangat panik dan khawatir, alhasil ia pun langsung membawa Swan ke rumah sakit. Di rumah sakit Kisil sudah tidak karuan. Ia sangat takut jika hal buruk terjadi pada anaknya. Ditambah lagi dengan dokter yang memberikan informasi bahwa operasi Swan harus segera dilakukan, namun operasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh Departemen Su. Kisil langsung berusaha mendapatkan kesempatan operasi di Departemen Su. Di saat yang bersamaan Hao-yu menghampiri Kisil. Ia melihat Kisil yang sedang sangat terpukul dan ternyata Swan mengidap tumor otak, alhasil Hao-yu pun langsung menenangkannya. Saat itu Swan sedang terbaring lemah di kamar rumah sakit dan Kisil selalu menyemangatinya. Kemudian Kisil diminta untuk menyelesaikan biaya rumah sakit dan Kisil pun langsung berusaha meminta pinjaman ke semua orang yang ia kenal. Sampai akhirnya Hao-yu lah yang membantu Kisil membayar biaya rumah sakit tersebut. Setelah pembayaran selesai, Hao-yu mengajak Kisil untuk bertemu kakek sebab kakek Hao-yu sudah mengetahui penyakit Swan yang ternyata juga sama seperti penyakit kakek Hao-yu. Dengan besar hati kakek Hao-yu memberikan kesempatan operasinya pada Swan. Awalnya Kisil langsung menolak hal itu, namun kakek Hao-yu terus memaksanya sebab Swan masih kecil dan harus segera sembuh serta bisa menjalani kehidupan dengan normal. Setelah itu Kisil memilih untuk menyendiri, namun Hao-yu langsung menghampirinya dan mencoba menenangkannya dan Hao-yu akan berusaha mendapatkan kembali jadwal operasi untuk kakek. Di malam hari Hao-yu sudah menemani Swan. Di saat yang bersamaan Kisil melihat bagaimana kedekatan dan kehangatan yang diberikan Hao-yu pada Swan. Hal itu membuatnya sangat terharu. Kemudian ia langsung menghampiri Swan dan Hao-yu. Saat itu Swan mengatakan pada Kisil jika Hao-yu akan membantunya bertarung dengan monster kecil agar ia bisa kembali sehat. Swan pun langsung berterima kasih pada Hao-yu. Tak hanya Swan, Kisil juga berterima kasih pada Hao-yu. Swan terlihat sangat patuh pada Hao-yu. Begitu juga dengan Hao-yu yang sangat menyayanginya. Setelah itu Kisil kembali mengingat semua kebaikan yang pernah dilakukan Hao-yu untuknya dan Swan. Hal tersebut membuatnya yakin dengan perasaannya dan ia pun memberanikan diri untuk melamar Hao-yu. 做晨晨的妈妈，做你的妻子，愿意和我结婚吗？我愿意。是在黑夜中相逢，整个世界只剩有月落。
是撞进了，只在黑夜中相逢。日升又月落，这一分钟的心愿守护着，朝着你的迷宫，你还在我相逢。这分钟。